adik-adik, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Aku Sedang Berjalan. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hati. Sekali lagi, aku sedang berjalan. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh memakai mulut kami dan hati kami untuk boleh menerima firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Cici ada pengumuman. Jangan lupa setiap hari Minggu kita ada ibadah jam 1 siang. Nanti linknya akan di-share, akan dibagikan oleh Cici dan Kokonya di dalam grup Sekolah Minggu GKI Ampera. Ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Malam Sunyi Senyap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berikan kami Roh Kudus-Mu untuk boleh kami mengerti setiap maksud dan kehendak yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Koko ajak adik-adik untuk berdoa semuanya. Lipat tangan,
dan tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kokorian akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Lah, kenapa Tuhan Yesus? Ada apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Koko akan bercerita tentang mukjizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan. Nah, adik-adik udah tahu belum ceritanya? Begini ceritanya. Yuk kita dengerin sama-sama. Nah, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Siapa yang sudah pernah lihat air di sini? Air itu bening ya, putih. Air itu putih. No, bening putih. Tapi dia bisa mengubah air yang putih kayak gini menjadi anggur. Gimana caranya? Yuk kita dengerin. Pada waktu itu, di sebuah kota yang bernama Kana, di daerah Galilea sana, ada sebuah pesta. Wah, ada sebuah pesta perkawinan. Dan waktu itu mama Tuhan Yesus yang namanya siapa? Maria, ibu Yesus, diundang untuk datang. Selain itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Nah, waktu itu, waktu lagi pesta, ibu Yesus mendengar kata pelayannya, aduh, gimana nih? Kita lagi kekurangan air anggur. Airnya udah mau habis. Nanti orang-orang yang mau datang mau minum nggak bisa karena airnya habis. Air anggurnya habis. Setelah ibu Yesus mendengar itu, lalu dia lihat, oh iya tuh, coba lihat kendi-kendinya, tempat-tempatnya. Semuanya kosong, sudah habis. Padahal masih ada tamu-tamu, masih ada orang-orang banyak di sana. Lalu Ibu Maria meminta Tuhan Yesus agar melakukan sesuatu. Disuruh ngapain nih Tuhan Yesus sama mamanya? Yuk kita lihat. Lalu Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu tuh, dia bilang, kamu turutin, kamu obey, kamu taat apa yang disuruh Tuhan, kamu ikutin aja, oke? Oke, kata pelayan-pelayan itu tuh. Lalu Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu suruh mengisi tempat tadi dengan air. Airnya warna bening ya. Nah, mengisi dengan air. Tempat-tempat itu diisi satu-satu, diisi lagi satu lagi, diisi lagi di sini, lalu diisi semuanya. Setelah Tuhan menyuruh orang itu, lalu orang itu mengambil airnya. Habis dia ambil, tadi kan airnya coba lihat tuh, airnya kan warnanya bening ya, warnanya putih, bening. Lalu tiba-tiba airnya berubah menjadi warna ungu, berubah menjadi anggur. Loh, kok bisa? Kalau orang biasa bisa nggak melakukan itu? Nggak bisa. Cuma Tuhan kita yang hebat yang bisa melakukan itu. Karena kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Seperti lagu yang bilang, My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Termasuk ini, mengubah air menjadi anggur. Allah kita bisa. Lalu apa yang terjadi? Lalu pelayannya bawa airnya, dia bawa airnya nih, lalu dia kasih nih ke pemimpin di sana buat mencicipinya. Lalu pemimpinnya belum. Dia coba, wah, kata dia lihat muka dia tuh, muka dia senyum.
anggur ini anggur yang paling enak, kata pemimpin di situ. Dia kasih tahu. Lalu Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama waktu itu, yaitu mengubah air menjadi anggur. Orang-orang di sana semua melihatnya, wah semua apa? Siapa dia? Hebat sekali dia, bisa mengubah air menjadi anggur. Berarti hebat gak dia? Hebat. Siapa sih dia namanya? Tuhan Yesus. Oh, ternyata dia yang namanya Tuhan Yesus. Dia memiliki kuasa yang begitu besar. Dia begitu hebat. Wah, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada dia, termasuk murid-murid Tuhan Yesus juga percaya dan mau semakin mengikut dia. Ngomong-ngomong murid-murid Tuhan Yesus, adik-adik ingat gak murid Tuhan Yesus ada berapa? 12, betul. Yuk coba kita sebutin. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Dan murid-murid Tuhan semakin percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu berkuasa. Oleh sebab itu mereka percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita punya Tuhan yang begitu hebat. Mereka sudah melihat dan percaya, orang-orang pada waktu itu. Tapi kita belum pernah melihat, cuma pernah dengar kokorian cerita. Tapi kita juga sama-sama belajar mau percaya, meskipun kita tidak melihat. Bahagia orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Seperti kita yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Kita percaya apa? Kalau Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu berkuasa, Tuhan kita itu yang bisa mengubah nih air nih, dituang ke sini, tiba-tiba airnya berubah jadi anggur. Berarti Tuhan kita hebat gak? Hebat. Kita mempunyai Allah yang hebat, kita harus bersyukur karena kuasa Tuhan yang begitu hebat. Mari kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang hebat, mempunyai Tuhan yang berkuasa, mempunyai Tuhan yang menyayangi kami melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.